Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya yakin ceramah saya ini ditonton oleh seluruh yang mulia, yang hakim-hakim. Mudah-mudahan ada satu di antara yang 6 ini dimasukkan ke tes CPNS. Mengapa yang ditanya ubun-ubun? Kata dia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Poin yang ketiga adalah jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustadz, ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak. So sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak, sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu, sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i, dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang, beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari
kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila, Pak. Laki-laki yang gila nih. Namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila. Mohon maaf kalau ada Bu Laila. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun. Laila Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia. Adunya turidu alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini. Ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais. Lahubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di selop sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini bisa Bapak pakai untuk ibu nanti. Bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak, debu yang menempel di sendalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isi. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat ONH Plus. ONH Plus paling murah 100 juta. Yang mau diberangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. Makanya disebut berbuat baiklah kamu wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi. Ya Allah, aku tahu korupsi ini haram, tapi untuk menghajikan emakku ya Allah. Kata malaikat, saya enak otak kau aja, kata dia. Makanya dalam hadis itu sudah dikunci, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik, tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak, air suci, tahir. Berwuduk dengan air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Bu Suci kalau ada yang menonton. Habis 30 menit. Poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita mau jaga integritas ini adalah bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Gaji, pendapatan. Ustaz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustadz? Semua, saya bilang. SPPD, uang sifat, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua dapat 10 juta, 2,5%, 250 juta. 1 juta 25 ribu, 1 juta 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Dapat 100 juta, 2 juta setengah. Dapat 1 miliar, 25 juta. Semangkok nasi lemak. Saya tak setuju kalau nasi lemak apa Ustaz? Oke, ketupek gulai paku. Tak usah kita permasalahkan masalah ini. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram, disuap dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah dia ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun Abdul Somad dari Masjid An-Nur, tegak di bawah, di atas timbangan. Timbangan duduk. Jamaah-jamaah silakan naik. Wah, tentu Ustadz duluan. Ustadz itu selalu terdepan.
Pas giliran undangan makan, Ustadz dulu. Pas timbangan, Ustadz dulu. Begitu juga waktu saya masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, masuk ke ruang ICU, saya dulu dipakaikan mereka baju, masuk. Bapak tak masuk, kami di luar aja Pak Ustadz. Begitu saya keluar, saya tanya, kenapa saya aja masuk? Disitulah penyakit menular tuh Pak Ustadz. Sampai hati jamaah. Naiklah saya ke atas timbangan tadi. Rupanya di atas timbangan tuh ada 10 knot. Diletakkan kaki jari-jari ini, langsung keluar ada datanya. Kolesterol, gula darah. Canggih timbangan ini. Bisa dibacanya tapak kaki kita. Lama saya termenung, Bu, Pak. Terpikir saya, andai nanti di akhirat ada juga timbangan model macam itu naik, setelah itu keluar tulisan print outnya, Abdul Somad berat kau 50 kilo, yang halal 10 saja. Padahal selama ini doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kadang cerita tentang neraka ini banyak orang tersinggung. Alah, cerita-cerita neraka macam dia dijamin tak masuk neraka aja. Kita kan berharap. Tapi saya yakin di PTA ini tak ada tersinggung, karena di sini memang sudah wilayah bebas korupsi. Cuman masalahnya acara ini kan ditonton webinar seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kalian yang di luar sana belum jamin ini. Kalau kita raba pipi kita tak sakit, berarti tak ada jerawatnya. Yang sakit itu cuman yang punya jerawat dan yang berbisul aja. Jadi kalau ada orang balik dia ke rumah, aku tersinggung dengan ceramah Ustaz tadi. Berarti kau berjerawat berbisul. Yang dibahasnya 4 tuh aja. Selingkuh, narkoba, korupsi, emosi. Berarti 4 tuh ada pada dirimu. Kalau tak ada tak akan tersinggung kita. Itu maka ibu-ibu di PTA Pekanbaru ini senyum-senyum aja. Kenapa? Mereka bersih. Tak ada itu dalam diri dia. Yang tak senyum saya tak tahu, orang pakai masker. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit haram. Ceramahlah saya. Pas ceramah, Ustadz ini ungkapan terima kasih kata dia. Ya kata saya. Biasa orang-orang kasihnya koper, begitu dibuka ditengok isinya kapal selam dari Palembang, tempe kapal selam. Buka mata minum cuko. Saya tengok, paling-paling ini kerupuk, kadang kerupuk. Tapi sekali ini lain. Saya buka, saya tengok duit. Berdebar saya, mau diambil. Tak masuk akal, masa ceramah 1 jam duitnya sebanyak itu. Mau tak diambil, mubazir. Mubazir ini. Tapi terpikir saya, lu ambil, ku belikan ke beras, makan haram anakku. Datang setan berbisik, belikan aja ke mobil. Akhirnya serahkan ke masjid. Untuk pembangunan masjid, habis, tak ada. Makanya saya pribadi tak ada. Aku bayangan orang, coba tengok situ tulis, Ustadz Somad, ada Ustadz rumah orang dari emas dindingnya. Tidak. Kenapa? Karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti, dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat, saya langsung. Saya letakkan ke liang lahat, saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya. Karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu, jasad itu terlentang lagi. Diletakkan di tengkuk, hadapkan muka. Orang meninggal tuh, Bu, meninggal tuh Pak, hidung ini ditempelkan ke dinding. Ini dinding, hidung tuh tempel. Bapak Ibu kalau mau merasa di liang lahat, nanti malam tidur letak di dinding. Tempat tidur saya menempel ke dinding. Jadi kalau saya tidur malam, saya menghadap ke dinding, hidung saya tempelkan ke dinding. Beginilah aku mati nanti. Supaya kita ingat betul. Kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga, termasuk saya. Siapa mau menceramahi saya?
Sengaja saya pakai topi, pet, pakai baju kaos, datang saya mau mendengarkan ceramah. Kita ini tak boleh hanya menceramahi orang, kita mesti dengar ceramah. Supaya tahu kita rasanya diceramahi orang. Jadi saya mau mendengar lah ini. Dengar. Apa kata pengurus masjid? Karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad, maka kami mintakan supaya memberikan kultum. Astagfirullah. Saya tak pakai peci, saya bilang. Pakai peci saya. Akhirnya buka tapi pakai peci. Pecinya tak masalah, baunya yang luar biasa. Jadi saya, yang menasehati saya itu adalah, nah itulah. Makanya saya usahakan dalam sebulan itu paling tidak sekali mengantar jenazah ke kubur. Karena itu lagi yang bisa menasehati. Orang di rumah makan tuh Bu, Pak, banyak yang tak selera makan. Kenapa? Itu tiap hari dia tengok. Tanyalah orang rumah makan. Begitu juga dengan desainer-desainer pakaian, pemakeup artis-artis tuh, yang tiap hari jumpa perempuan. Banyak yang tak berselera lagi menengok perempuan. Iya. Begitu juga bahayanya orang yang berkecimpung di dunia agama ini. Sehingga nasihat itu bagi dia cuek aja, tak masuk lagi. Termasuklah orang di pengadilan tinggi agama. Tapi yang belum dapat WBK. Kalau udah dapat itu udah luar biasa. Saya kalau yang live langsung di sini ini tak perlu saya khawatirkan. Yang khawatirkan yang webinar nih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, karena itulah sebab-sebab doamu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Habis 40. Masuk 50. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Jam. Kalau untuk bahan ceramah, insya Allah saya tak ada tulisan lagi. Itu aja udah tiap hari saya ceramah. Masuk yang kelima, poin kelima. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Sampai darah itu turun. Ini banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk, udah tegak lagi. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Serius tak sembahyang nih? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar. Padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nausiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, di telepon. Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Sini atasan. Jangan ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala, ubun-ubun, ambil air. Mazhab Syafi'i, ubun-ubun. Saya kalau ceramah buka topi, itu tujuannya untuk mempraktikkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul jangan tersinggung.
Tak ada niat mau menyindir. Jadi itulah makanya kepala itu diusap. Dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak. Pakar otak didudukkan sama saya membahas ayatnya, dia membahas otak. Kata dia, otak kita nih Pak Ustadz, itu di-scan satu hari 5 kali. Ada alat scannernya. Subhanallah, Masya Allah. Sama macam ajaran Islam. Satu hari kita men-scan kepala 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA, tahajudnya, duha. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu bisa jadi doa, belum terwujud. Jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? Maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus, gara-gara makanannya kotor, berefek ke kepala. Makanya saya kalau diajak orang makan, itu saya tengok-tengok dulu orangnya. Saya tengok, Ustadz makan kita, aduh saya sibuk betul, saya tak mau saya. Kenapa? Saya tahu ini paling-paling nasi kotak. Ceramahlah saya di bank konvensional. Saya kalau diundang ceramah konvensional, saya tetap datang. Tapi makanan, duit yang dikasih tak. Kasihlah kue kotak. Saya sedang puasa sunat. Balik dari ceramah, pas di bawah flyover azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya buka, oh lemper. Mau dilewatkan Allah mau barik lana, datang bisikan malaikat, haram Abdul Somad. Apa kata setan? Halalkan dengan bismillah. Setan ini pandai. Saya tahan sampai jam ceramah maghrib di Sakuntala. Ceramah maghrib Sakuntala, bla 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 bla, buka puasa pakai air putih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, sampai isya. Habis isya tanya jawab, panjang pula tanya jawab lagi daripada pengajian. Habis itu pulang, nanti enak nih makan kerang rebus di jalan Nangka. Sampai sudah turun mau ini, nampak saya lah orang, maaf, buta jual kuaci. Saya tanya, mau kemana? Mau pulang Pak, kata dia. Di mana tempatnya? Jalan Paus. Udah malam, udah jam habis isya pengajian jam 9. Jalan kaki ke Paus, paling tidak dia jalan 30 menit lagi. Saya tunda makan, saya bawa dia. Ayolah, saya antar ke Paus. Saya antar ke Paus, saya kasihkanlah kue kotak tadi. Ternyata jatah dia lah itu. Berarti Ustaz kasih dia makan haram? Enggak. Karena itu untuk kepentingan umum, orang susah. Adapun untuk kita mengambil manfaat di situ maka tak boleh. Makanya kalau ada duit-duit haram, serahkanlah ke masalih ammah yang dinikmati. Jadi maksud Ustaz boleh kami ambil uang haram? Mana tahu dah tak tertolak lagi. Ada kadang-kadang kondisi kita begitu. Kan? Udah kita tolak juga. Ini saya takut merusak WBK ini, kata dia. Sekali-sekali tak apa. Tak ada yang tahu. Udah payah aja, ambil lah. Ambil tapi berikan untuk masalih ammah. Untuk buat WC, fakir miskin, anak yatim, duafa. Saya bersama kawan-kawan membuat yayasan. 35 orang. Kawan saya waktu sama-sama di IAIN. Saya pernah di IAIN Pak, tahun 96. Kawan-kawan saya di Al-Azhar. 35 orang kami buat yayasan.
Datanglah satu waktu rapat. Ustaz Abdul Somad, ya, saya kurang setuju kalau yayasan ini terlalu besar sampai 35. Bagaimana orang kalau berat, gemuk, payah berlari, kita sulit untuk buat keputusan. Saya bilang, justru yayasan itu kalau terlalu kurus, dilarikan yayasan ini nanti. Biarlah gemuk, kita musyawarah. Biarlah berat, yang penting kita bersama. Akhirnya kumpul. Bulan 12 kemarin kami menyalurkan santunan beras 26 ton keliling Pekanbaru. Termasuk pondok pesantren di Siak ada yang dapat 600 kilo. Pondok pesantren, anak yatim, duafa di tepi sungai Siak, tiap bulan kami salurkan. Saya khususkan saya berada di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu kedua tiap bulan. Jumat khutbah Jumat, habis sholat Jumat bagi-bagi santunan, malamnya iktikaf dari jam 2, langsung muhasabah zikir dan doa, pengajian subuh, langsung tanya jawab. Supaya apa? Supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah. 12 kali khutbah, 12 kali iktikaf, 12 kali sholat subuh pengajian, 36 titik untuk kota Pekanbaru. Jadi tak ada alasan orang mengatakan, apa itu Abdul Somad? Ustadz terbang hinggap, lebih banyak terbang daripada hinggap. 36 titik untuk tahun 2021 dari Januari sampai Desember, itu untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada nanti ada komen-komen di Instagram, di YouTube, Ustaz Abdul Somad kok nggak ada pengajian di Pekanbaru? Kau tak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga bagaimana jangan sampai nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yang terakhir, yang keenam. Saya yakin ceramah saya ini ditonton oleh seluruh yang mulia, yang hakim-hakim. Mudah-mudahan ada satu di antara yang 6 ini dimasukkan ke tes CPNS. Mengapa yang ditanya ubun-ubun? Kata dia. Yang terakhir adalah kita bisa menjaga integritas kita kalau ada orang lain yang membantu kita. Tak bisa sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ada yang tua, Abu Bakar, ada yang muda, Umar, ada yang remaja, Ali, ada yang orang kaya, Utsman, ada yang perempuan, Asma, membawakan makanan ke atas ketika mau hijrah. Mesti ada orang lain. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, lidahku supaya jangan patah-patah, supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang. Waj'al li waziran min ahli, kasih aku penolong. Nabi Musa ini, Nabi Musa aja minta penolong, mesti ada kawan menolong. Kasih aku penolong. Siapa itu? Harun akhi. Harun saudaraku, kata Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi, karena udah ada ya doa Nabi Musa. Harun akhi. Betul. Masuk saya ke ruangan Pak Dr. Harun SHMH, saya tengok piagam penghargaan dari Menpan. Kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri dari atasannya biasa. Tapi kalau kementerian pendayagunaan aparatur negara dari semua dinas, institusi, lembaga negara diberikannya itu kan prestasi luar biasa. Kenapa tak ada yang bertepuk tangan? Islam itu ada namanya punishment, ada hukuman. Tapi Islam juga ada yang namanya reward. Itu ajaran Islam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dan orang yang istiqomah, konsisten, ada lagi rewardnya yang luar biasa. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqomah dia, konsisten dia, tidak jatuh dia, justru naik ke atas dari WBK menjadi WBBM, maka Allah berikan tempat yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga jannatul. Sama macam kita jualan barang.
Berapa kita tawarkan harga? 100. Ditawar orang 90, kita masih untung. Maka minta surga itu minta Firdaus. Ini kadang ada orang doa, ya Allah masukkan aku surga, kaki 5-nya pun jadilah. Sedikit lagi itu ke neraka. Kita minta yang tertinggi itu, tapi syaratnya tentu istiqomah. Dan kita bisa istiqomah kalau berjamaah. Itu 3 itu mesti sepaket. Hijrah, setelah hijrah istiqomah, setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa orang tidak berjamaah? Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah dan tidak hijrah. Maka saya selalu ada sahabat UAS, sahabat-sahabat saya. Saya kelola ini sahabat-sahabat ini. Ke UIN, IAIN waktu itu namanya IAIN Pekanbaru, UIN IAIN Suska. 96 saya masuk, tak selesai, setahun kuliah pindah ke Mesir. Kelola. Di Mesir pulang ada angkatan. Kelola. Aliyah juga begitu. Kelas 3 Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Ada alumni. Maka saya masuk di alumni ini. Kelas 3 di Nurul Falah Air Molek. Kelas 2 di Muallimin Al-Wasliyah. Kelas 1 di pesantren Darul Arafah. Sekarang 3 sekolah ini mengakui saya alumninya. Tahun lalu saya ceramah bulan Februari di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Diundang saya ceramah. Saya waktu itu cemas juga di situ. Karena dulu saya sempat di UKM itu 2 semester. Dan seingat saya, harga 1 semester Rp1.800. Saya baru bayar setengah. Jangan-jangan ini diundang, ini mau mereka tagih. Di depan profesor-profesor, datanglah seorang profesor mengatakan, ada definisi baru tentang alumni, katanya. Alumni, gitu. Bahwa sesiapa sahaja yang belajar selama 4 hari, pokoknya saya masuk lah. Maka dia sudah dianggap alumni. Dan Ustadz Abdul Somad merupakan salah seorang daripada alumni UKM. Tepuk tangan semua. Saya lah yang paling bahagia waktu itu. Bersahabat. Jadi kalau saya datang di mana-mana tuh saya menganggap sahabat. Begitu juga dengan saya ceramah di sini bersama sahabat. Kalau ceramah yang betul-betul orasi dengan orang lain kan tak begini bunyinya. Tentu kita jaga wibawa kita kan. Karena ini kan macam ngobrol aja, macam cerita. Singgahlah saya ke rumah seorang ibu tua. Umurnya hampir 80, profesor doktor. Saya selalu dengar ceramah Ustadz, saya senang, saya amalkan, dan lain saya senang. Terus cerita. Kemudian anaknya mengatakan, ceramah itu ada 3 Ustadz Somad. Yang pertama, ceramah orator, orasi. Itu adalah monolog. Sendiri dia saja. Yang kedua adalah ceramah yang model drama. Dihafal teksnya, lalu dia seperti orang di atas pentas sedang berdrama. Yang ketiga adalah model ceramah dialogis. Seperti bercerita dengan jamaah. Ustadz Somad, penilaian saya pada ceramah model dialogis. Ustadz seolah-olah sedang bercerita dengan jamaah, kata dia. Oh, saya pun mengangguk. Padahal waktu itu saya baru paham, baru saya paham. Saya lebih mengedepankan dialog dengan orang. Makanya setiap kajian itu selalu saya buka tanya jawab. Supaya apa? Supaya ada 2 arah. Tapi beda menegur jamaah dengan menegur ustadz. Kalau ustadz menegur jamaah depan orang banyak. Tapi kalau jamaah menegur ustadz tak bisa. Dia mesti 4 mata. Ustadz, ada yang mau saya sampaikan. Apa itu? Ada foto yang mau saya tunjukkan. Mana dia? Ini. Oh, tahu ustadz salahnya di mana? Iya, peci saya miring. Ternyata peci kita miring pun kita tak tahu kalau tidak dikasih tahu orang. Saya selalu mengalami itu, maka selalu saya luruskan. Peci kita yang di luar kepala kita miring pun kadang kita tak tahu. Apalagi yang ada di isi kepala kita miring. Orang lain yang meluruskan. Maka saya berterima kasih sekali kalau ada kawan-kawan mengingatkan. Kadang-kadang dari ujung-ujung dia kasih tahu. Oh, berarti waktu udah habis.
Ya kadang batuk dia kadang. Tadi jam saya mulai 10.25, sekarang 11.21. Kita kalau ceramah di WBK itu per detik itu kita itu. Oh, nah hisapnya itu halus. Maka saya tadi sampai kemari jam setengah 10. Acara jam 10, setengah 10 sudah datang. Saya dulu waktu baru pulang, Pak, pulang dari Mesir. Dulu kami ketika belajar di Maroko, tempat saya belajar namanya Darul Hadis, itu kalau kita jalan di belakang dosen, duluan dosen itu masuk kelas, dikuncinya, yang di belakang dia tak boleh masuk. Maka begitu pulang saya jadi dosen di UIN, saya terapkan itu. Masuk saya kunci. Saya aja sendiri di dalam. Lama-lama saya berpikir, sesudah sebulan 2 bulan, 2 kemungkinan. Kalau aku tak bisa merubah mereka, aku yang berubah ikut macam mereka. Akhirnya setiap jadwal jam 8, 8.15 saya datang. Karena kalau saya datang jam 8, tak ada orang. Sudah begitu. Maka disiplin yang ada di PTA Pekanbaru ini mesti diterapkan di seluruh kampus, kantor, mesti mengikut seperti kantor-kantor lain datang studi banding kemarin. Aku sampaikan kepada kalian yang belum dapat WBA, wahai webinar dimanapun berada, maka datang kemari bagaimana supaya bisa dapat. Tapi yang sudah WBK tadi pula, jangan sampai hanya puas sampai di WBK, mesti ada peningkatan. Kalau masalah prestasi kita mesti lihat. Kalau dalam masalah ibadah kita mesti lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, berapa banyak orang naik mobil mewah harga 2 miliar mengeluh kata dia Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas temannya yang naik pesawat pribadi. Tak ada harga mobil. Ini yang naik pesawat. Saya waktu naik pesawat pribadi itu Pak, dijemput ke Pekanbaru. Di foto, di share. Wah, maaf pun komen. Hebat ya kata dia. Wah, dia tak tahu awak naik sampan ke Talang Mawar. Begitulah kalau kita ini selalu mendongak ke atas. Tapi kalau memandang ke bawah, datang syukur kita. Orang tidak akan sampai pada derajat syukur kalau dia tidak pernah mau melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh berbagai macam jenis model manusia. Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang nangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing i'tikaf. I'tikaf itu kan mesti menangis malam. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit udah tak ada menangis. Lama-lama menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Ya Allah, kenapalah orang ini tak menangis? Akhirnya menangis juga orang. Saya cuma susah menangis. Tapi ada masanya saya ceramah di Panam. Itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, beribu maaf. Putus 2 tangannya. Putus, tapi doanya lama. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok. Kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap, berdoa bahkan tak berdoa lagi. Kanan kiri pur ke kantin. Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur. Efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Kita tak menganggap ini nikmat. Makanya kalau ada jamaah mengatakan, Ustaz enggak capek naik pesawat ke Surabaya, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Medan, habis itu ke Makassar. Selalu tuh banyak jamaah yang komen gitu, Ustaz enggak capek? Dalam hati saya, kan cuma duduk di pesawat. Dulu ke Pasir Pangarayan 4 jam. Ke Bagan Api-Api 7 jam. Ke Tembilahan 7 jam. Belum lagi jembatannya. Cuman tak saya sebutkan itu. Kalau saya biar nampak bergaya sedikit kan. Jadi apa yang dilihat orang suatu kesulitan,
Itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kita dulu. Saya selalu mengingat-ingat itu. Saya selalu mengenang-enang itu supaya saya bersyukur kepada Allah. Saya tulis itu. Ada buku diari yang selalu saya baca. Saya tulis. 2009 sampai ke Pekanbaru, pembagian jadwal ceramah. Asar jam 4 ku survei tempatnya. Masuk jalan Garuda Sakti, ujung belok kiri, habis aspal, jalan tanah, lampu 5 watt. Nah, disitulah jadwal. Supaya datang syukur kita kepada Allah SWT. Foto pun begitu. Foto itu saya simpan. Foto saat-saat susah, saat-saat sulit. Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya masa lalu, yang sehari ini diangkat Allah derajatnya, dan dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmat iman Islam kita. Kita menjadi istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lupa subscribe, like, and share.